khusus kepada alim ulama, para habaib, para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini tentang hukum idgham. Sebelum masuk ke ranah pembahasan, sedikit ada penjelasan tentang hukum idgham. Idgham ialah tiga hukum yang muncul tatkala dua huruf yang sama, sejenis, maksudnya sama, atau berdekatan makhraj atau sifat-sifatnya saling berhadapan. Tiga hukum tersebut ialah: satu, idgham mutamathilain dan idgham mutajanisain. Nomor tiga, idgham mutaqaribain. Mengawali pembahasan tentang tiga hukum tersebut, terlebih dahulu saya akan mengupas beberapa pengertian tentang idgham. Yang pertama, idgham menurut bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, sedangkan menurut istilah ialah pengucapan dua huruf menjadi satu huruf, sedangkan huruf yang kedua menjadi bertasydid. Menurut sumber yang lain, idgham dinyatakan sebagai berikut: meleburkan dua huruf yang sama, berdekatan atau sejenis yang salah satunya dimasukkan kepada huruf yang lain, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid dan menjadi satu pula dalam pengucapan. Berdasarkan definisi yang terakhir, diketahui bahwa idgham dapat terjadi di antara dua huruf yang sama, sejenis atau berdekatan baik makhraj ataupun sifatnya. Idgham pada dua huruf yang sama diistilahkan dengan idgham mutamathilain. Pada dua huruf yang sejenis diistilahkan dengan idgham mutajanisain, dan pada dua huruf yang berdekatan diistilahkan dengan idgham mutagharibain. Idgham mutamathilain artinya dua hal yang sama, bertemunya dua huruf yang sama baik makhraj maupun sifatnya. Dengan demikian, idgham mutamathilain terjadi jika dua huruf yang sama baik makhraj maupun sifatnya bertemu. Umpamanya, huruf ba bertemu dengan huruf ba, huruf ta bertemu dengan ta, huruf kaf dengan kaf pula, dan seterusnya. Apabila dua huruf bertemu yang makhraj dan sifatnya yang sama, maka mereka berhak dinamai idgham mutamathilain. Cara membaca idgham mutamathilain ialah dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan. Ingat, hanya dalam bentuk pengucapan, bukan dalam tulisan. Cara memasukkan huruf dilakukan dengan mentasydidkan huruf yang kedua. Kemudian apabila proses idgham ini terjadi pada huruf yang termasuk huruf qalqalah, maka suara qalqalah menjadi tidak tampak. Contoh bacaan idgham mutamathilain sebagai berikut. Yang pertama, ba dalam keadaan berharokat sukun dan bertemu dengan ba yang dalam keadaan berharokat. Cara membacanya, faqul nadrib bi'asakal hajar. Ya, di sini cara membacanya antara ribbi, antara ra kasrah bertemu dengan di sini, bukan bertemu antara ra kasrah langsung masuk ke huruf ba. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Ya, di sini ya, langsung masuk.
Apabila, saya ulangi Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian, apabila ba bersukun bertemu dengan ba yang berharokat. Cara membacanya, memasukkan huruf yang pertama, memasukkan ke huruf selanjutnya, ke ba yang di sini. Seraya mentasdidkan. Faqulna drib bi'asakal hajar. Selanjutnya lam sukun bertemu dengan lam berharokat di sini. Jadi cara pengucapannya langsung masuk antara di sini, langsung masuk ke huruf selanjutnya. Balla'anahumullah. Balla'anahumullah. Di sini ya. Balla'anahumullah. Di sini lam bersukun ya dengan lam berharokat. Nih sama hurufnya. Cara membacanya dari ba langsung masuk ke lam. Balla'anahumullah. Selanjutnya dal bersukun ya, berhadapan dengan dal berharokat. Cara membacanya wa qad dakhalu ya. Di sini ya, cara pengucapannya antara qa langsung masuk ke dal yang dalam keadaan berharokat. Wa qadda ya, wa qadda. Selanjutnya huruf dal, contoh dal bersukun berhadapan dengan dal berharokat di sini. Cara membacanya antara i masuk ke huruf dal yang berharokat. Idzahaba ya. Saya ulangi Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian. Contoh yang dzal dalam keadaan berharokat sukun dan bertemu dengan dzal yang berharokat fathah di sini. Cara membacanya antara i dengan dzal digabung. I langsung masuk ke huruf selanjutnya ke dzal di sini. Idzahaba ya. Huruf ba bersukun bertemu dengan ba berharokat. Kedua huruf ini sama baik makhraj maupun sifatnya. Makhrajnya berasal dari asyafatain, dua bibir. Sifatnya jahar atau syiddah. Seperti contoh di atas, idrib bi'asa ya. Idrib bi'asaka ya. Seperti contoh bacaan yang ba bersukun berhadapan dengan ba berharokat. Demikian dan seterusnya pada huruf-huruf yang lain dalam contoh di atas atau lafaz lain yang menampilkan hukum idgham mutamathilain dapat dijelaskan kesamaan makhraj dan sifatnya. Pengecualian hukum idgham mutamathilain tidak berlaku ketika huruf waw bertemu dengan waw dan huruf iya bertemu dengan iya. Contoh sekarang huruf waw di sini ya, huruf waw yang bersukun dan berhadapan dengan waw berharokat di sini ya, tidak sama dengan idgham. Cara bacanya tidak sama dengan idgham mutamathilain karena pada dua contoh di atas, contoh ini huruf waw dan iya, huruf waw bertemu dengan waw. Yang pertama berfungsi sebagai huruf mat waw di sini. Sehingga jika huruf tersebut diidghamkan kepada huruf di depannya, ke huruf sesudahnya di depannya, yang ini yang berharokat, akan menyebabkan perubahan makna. Nah, cara membacanya apabila waw bersukun berhadapan dengan waw berharokat, cara bacanya isbiru wasabiru ya. Jadi panjang, berubah menjadi panjang, bukan isbiru wa, bukan idgham mutamathilain lagi.
Kalau idgham mutamatsilain berarti antara ra berharokat dhammah langsung masuk ke di sini ke huruf waw berharokat fathah. Nah, seraya ditasdidkan ruwa karena di sini bukan hukum idgham mutamatsilain, ya, tidak berfungsi apabila huruf waw bersukun bertemu dengan waw. Maka huruf ini berfungsi sebagai bacaan huruf mat saja, memanjangkan bacaan. Contoh bacaannya seperti isbiru wasabiru, isbiru wasabiru. Ya, ini yang waw. Sekarang huruf selanjutnya huruf ya bersukun bertemu dengan ya berharokat. Ini huruf selanjutnya huruf yang ya bersukun dan bertemu dengan berhadapan dengan ya berharokat di sini. Tidak sama juga dengan hukum idgham mutamatsilain, ya. Kalau waw dengan iya tidak berlaku ketika waw bertemu dengan waw, iya bertemu dengan iya. Cara membacanya fi yaumin, fi yaumin, fi yaumin, bukan fiya, bukan ditasdidkan tapi dipanjangkan di sini. Fi yaumin, ya, bukan idgham mutamatsilain lagi. Ingat-ingat Bapak Ibu, apabila waw bertemu dengan waw, ya bertemu dengan ya, tidak berfungsi, ya, bukan dinamakan hukum idgham mutamatsilain. Nah, karena fungsinya huruf waw dan ya sebagai huruf mad. Sekian 10 menit pembahasan tentang hukum idgham. Idgham mutamatsilain. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian yang masih pemula. Nah, jangan lupa tombol tanda loncengnya, subscribe, share apabila bermanfaat, dan like. Sebelum diakhiri, ayo jangan bosan-bosan kita mendoakan semua umat Islam, wabil khusus kepada alim ulama, para habaib, para asatid. Semoga beliau-beliau diberikan panjang umur yang barokah, dan rezekinya selalu dilimpahkan dan selalu diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian 10 menit pembahasan tentang idgham, yakni hukum idgham mutamatsilain. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.